Bapak, Ibu, Saudara sekalian, boleh saya ajak bangkit berdiri. Kita sama-sama mau bacakan ayat deklarasi kita hari ini yang diambil dari Lukas 24 ayat 49 yang berbunyi, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Boleh saya ajak semuanya, mari berdoa. Bapak, mengucap syukur buat hari yang indah ini, kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Be in this place, Lord. Kami hanya mau memberikan yang terbaik. Kami melakukan semua ini hanya karena kami mengasihi Engkau. Semua yang siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh kasih tos kanan kirinya, katakan it's great to see you here. It's great to see you here. Amen. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan kita pagi hari ini. Kita mau serukan nama Yesus di tempat ini, biar Dia yang dipermuliakan. Amen. Selalu
sing this song together. Let's clap our hands together. Hey. Sama-sama katakan. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskanku. Let's say together. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Sama-sama katakan, angkatlah tinggi. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Come on, sama-sama angkat suara kita. Kita puji nama Tuhan kita, karena Dia telah berkuasa dalam hidup kita dari dulu, sekarang sampai selamanya. Amin. Come on. Sama-sama nyatakan. Dulu, sekarang, selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan. Kaulah Raja penebus yang hidup. Dulu, sekarang, selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan. Kaulah Raja penebus yang hidup. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut, tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Bersamamu. Berikan kemuliaan lebih lagi bagi Tuhan kita. Amen. All the glory goes to you, Lord. Amen. Church, hari ini kita memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus. Kita memperingati Hari Pencurahan ini berarti kita expecting something, accepting to receive something, untuk menerima sesuatu. Tetapi sebelum itu, saya mau ajak kita semua di tempat ini, before we ask for anything,
before we receive anything. Jangan kita lupa untuk selalu menempatkan Tuhan di mana Dia seharusnya ditempatkan, which is on His throne, di tahtanya yang paling tinggi. Karena Dia adalah Allah yang bertahta, Dia Allah yang berdaulat, Dia Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hidup. Itu Tuhan kita, itu Allah kita. Jadi mari sama-sama, saya mau ajak kita semua di sini untuk kita boleh memberikan our highest praise, our highest worship, pengagungan tertinggi kepada Raja kita karena Dia layak untuk ditinggikan, Dia layak untuk dimuliakan. So take this time, kita sama-sama mau worship, mau menyembah lebih dalam lagi. Persiapkan hati kita and just give Him the best praises and worship, because He is holy. He is holy forever. He is holy forever. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. 'Cause your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and possessions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven and if you've been redeemed, sing the song of ages to the Lamb. And if you walk in freedom and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We will sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever.
Your name is the highest. Yes, your name is the greatest. Oh, your name stands above them all, above all the roads and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Shout it, your name, oh Lord. 'Cause your name is the highest. Your name is the greatest. Oh, your name stands above them all, above all the roads and dominions, all powers and positions. Oh, your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy. You're holy forever, ever and ever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. You're holy, you will always be holy, holy forever. And the angels cry, you're holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing. Shout and say, holy to the King of Kings. You're holy, you will always be holy, holy forever. You will always be, you will always be holy, holy forever. You will forever be, you will always be holy, holy forever. Thank you, Lord. Kami gak mau berhenti meninggikan nama-Mu, Tuhan. Kami gak mau berhenti memuji, memuliakan nama-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah yang berkuasa. Kami tahu Engkau Allah yang berdaulat. Kami tahu Engkau Allah yang bertahta atas langit bumi. Oleh karena itu Bapa, kami gak mau berhenti meninggikan nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang dahsyat, nama-Mu yang hebat. Kami selalu mau meninggikan Engkau Tuhan dalam setiap detik hidup kami. Kami tinggikan nama-Mu. Tinggikan dirimu.
mengucap syukur sekali lagi kami punya Allah seperti Engkau. Ingatkan kami Tuhan, untuk tidak pernah berhenti meninggikan nama-Mu, sebab Engkau layak ditinggikan. Ingatkan kami setiap saat, untuk selalu meletakkan Engkau di tahta-Mu, yang berkuasa atas hidup kami, yang berkuasa atas setiap detik dalam hidup kami. Mengucap syukur punya Allah yang sangat hebat seperti Engkau Tuhan. Allah yang maha kudus, Allah yang ajaib. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Persiapkan hati kami masing-masing pribadi lepas pribadi, supaya kami gak hanya mendengarkan, tapi firman itu boleh tertanam dalam setiap hati kami, boleh bertumbuh dan berbuah, dan untuk dirasakan orang lain Tuhan. Semua yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih untuk setiap volunteers dan staff yang sudah melayani bersama kita pada hari ini. Sedikit update kesehatan Pastor Raymond. Beliau sempat jatuh sakit di hari Selasa lalu dan masa kritis sudah terlampaui, masalah terbesarnya juga sudah tertangani. Sehingga beliau saat ini lagi beristirahat. Dokter menyatakan masih perlu bed rest atau istirahat total di ranjang selama 1 minggu ke depan. Terima kasih untuk perhatian dan doa dari setiap jemaat untuk kesehatan Pastor Raymond. Saya tahu banyak yang ingin besuk atau berkunjung, tetapi saya sarankan mungkin setelah beliau kembali ke rumah. Nanti mungkin seminggu dari sekarang baru waktu yang tepat untuk besuk beliau. Nah, masih di tema besar bulan Mei, What We Believe, yang menjadi doktrin kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Mari kita terlebih dahulu menghampiri Tuhan sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Tuhan, kami bersyukur kalau kami punya Allah yang begitu besar. Oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib, tidak hanya kami beroleh keselamatan, tetapi kami juga bisa memanggil Engkau, Bapa kami yang di sorga. Dan sebentar kalau kami mau mempelajari pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus, lebih dari segala sesuatu, kami rindu untuk bisa memiliki hubungan yang pribadi, hubungan yang intim bersama dengan Engkau Tuhan. Mbak berdoa firman-Mu boleh tertanam di setiap hati kami yang telah Kau bajak Tuhan. Lembutkan hati kami untuk menerimanya, sehingga firman-Mu boleh berakar kuat, bertumbuh dan berbuah secara lebat 160, 30 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin, amin, dan amin. Nah, kerangka besar yang kita gunakan adalah kata kabar, yaitu singkatan dari K-nya keselamatan, A-nya Alkitab, B-A-R-nya kita bicara tentang Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini kerangka yang kita pinjam dari Dr. Juanda. Kabar ini merupakan non-negotiables, atau doktrin-doktrin yang tidak bisa dinegosiasi di dalam iman percaya kita sebagai orang Kristen. Bicara tentang keselamatan, 10 hari yang lalu di kolam belakang saya menemukan seekor burung yang lagi kelihatannya jatuh ke dalam kolam, kemudian tersedot di area filter. Nah, sebagai orang yang baik gitu ya, saya cukup baik, Bapak Ibu sekalian gitu. Saya ingin menyelamatkan burung ini gitu. Jadi saya ingin mengeluarkan dia dari keterpurukannya. Saya ingin mengeluarkan dia, tetapi burung ini malah kelihatannya membenci saya gitu. Jadi dia lari teriakin saya gitu. Dia berenang ke sana kemari menjauh dari saya gitu. Kemungkinan besar dia takut. Kemungkinan besar dia berpikir bahwa ini monster apa yang mau menenggelamkan saya dan lain sebagainya, saya nggak tahu. Tapi di sana saya teringat bahwa
Bukankah seperti itu Tuhan kita? Gitu. Tuhan kalau ingin menyelamatkan kita dari surga yang non jauh di sana, maka kita mungkin akan bertanya kepada dia gitu, siapa kamu? Oleh sebab itulah dia mengirimkan anak yang tunggal satu-satunya, Yesus, datang ke dunia mengambil rupa manusia, yaitu sama seperti Anda dan saya berjalan di muka bumi ini. Sehingga dia bisa mengerti, mengalami penderitaan, kekhawatiran kita dan segala yang kita alami, dan dia menjadi juru selamat kita. Kalau saya bisa menjadi seekor burung, pada saat itu mungkin saya akan bisa berbicara dengan dialeknya dia dan bisa menyelamatkan dia. Tetapi singkat cerita burungnya terselamatkan. Begitulah Yesus Kristus dalam hidup Anda dan saya. Sehingga dia datang ke dunia supaya Anda dan saya beroleh keselamatan itu. Minggu pertama kita melihat ketidaksalahan Alkitab. Bisa ditampilkan slide pertama. Di minggu kedua kita berbicara tentang kemanusiaan dan keilahian Yesus. Dan minggu ini kita bicara tentang pribadi ketiga dari Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Judul khotbah saya adalah The Promise of the Holy Spirit. Dan minggu depan kita akan belajar tentang eskatologi atau kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Minggu pertama kita melihat ketidaksalahan Alkitab yang menjadi dasar kita yang tidak tergoncangkan. Kalau Anda ingat ada dua pandangan besar. Yang pertama adalah Alkitab berisi firman Tuhan. Yang satu lagi Alkitab adalah firman Tuhan. Yang betul yang mana? Alkitab adalah firman Tuhan atau Alkitab berisi firman Tuhan? Adalah. Kalau berisi berarti firman Tuhan atau Alkitab tidak semuanya firman Allah. Sebagian firman Allah, sebagian besar mungkin 99%, 1%-nya bukan. 1% yang mana? Yang kita nggak suka. Itu bukan firman Allah, kira-kira begitu. Tetapi yang kita percaya, seluruh bagian dari Alkitab tidak bersalah dan itulah iman percaya kita. Alkitab adalah firman Tuhan. Kalau kita lihat di dunia perbankan, maka mereka mengajarkan kepada staf mereka agar mereka mendalami benar akan uang yang asli itu seperti apa. Mereka harus mengenali, mempelajari sampai diraba, diterawang, dan dilihat. Mereka harus bisa mengenali bahwa ini yang asli. Mereka nggak perlu belajar yang palsu, tetapi dengan mereka mengenali yang asli, maka ketika diperhadapkan dengan uang yang palsu, dipegang aja mereka sudah tahu ini palsu. Diterawang, ini jelas palsu. Nah disitulah saya mendorong setiap dari kita untuk mempelajari firman Tuhan, Alkitab. Karena itulah yang asli. Kalau Anda meluangkan waktu mempelajari firman Tuhan, Anda nggak mudah terombang-ambingkan oleh pengajaran yang sesat. Begitu Anda melihat pengajaran sesat, dengar pengajaran yang sesat, mendapatkan forwardan tentang pengajaran yang sumbang, Anda dengan cepat berkata, ini sesat, ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama, Alkitab tidak bersalah. Yang kedua, kita melihat pengajaran sumbang yang menyesatkan banyak minggu lalu, yaitu doketisme, ebinonisme, arianisme, dan teman-teman ismenya yang lain, yang menyatakan bahwa Yesus bukanlah 100% manusia, bukanlah 100% Tuhan. Mungkin prosentasenya kalau Anda ingat minggu lalu, Pastor Stefan menjelaskan sangat baik, di mana berapa persen Tuhan, berapa persen manusia. Tetapi mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah. Nah kalau saya punya satu koin 1000, Anda lihat di sini, kalau koin 1000 ini maka dia punya dua sisi yang berbeda. Dua sisi yang berbeda ini kalau saya lagi ngelihat sisi angklungnya, apakah berarti sisi 1000-nya tidak ada? Enggak juga, ada cuman saya nggak kelihatan aja. Tetapi ada di baliknya ini ketika saya melihat 1000 maka angklungnya nggak terlihat. Apa artinya? Artinya kalau kita, let's take another approach. Kalau kita bisa potong koin itu menjadi di bagian tengahnya, sehingga yang angklung mata sisinya terpisah, yang 1000 mata sisinya terpisah, maka pembagian ini tidak menjadikan koin ini nilainya setengah. Betul? Nilainya 0 karena nggak ada nilainya. Nilainya ada ketika dia bertemu bolak-balik. Demikian juga dengan Yesus, duinatur daripada Yesus,
ketika dia 100% Tuhan dan 100% manusia, disitulah nilai yang sesungguhnya yang kita harus adopsi, di mana ke-100%an Tuhan dan ke-100%an manusia ada di dalam diri Yesus. Dan minggu ini kita akan melihat janji Roh Kudus atau the promise of the Holy Spirit. Kita lihat dari 2 ayat yang sudah kita baca di hari kenaikan Yesus 10 hari yang lalu. Lukas 24 ayat 49 yang pertama. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lukas juga mengarang kitab Kisah Para Rasul, kemudian kita melihat seri keduanya dari Injil Lukas adalah Kisah Para Rasul, yaitu di pasal pertama ayat ke-4 dan ke-5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yang mana kalau kita melihat pengenapan dari janji Lukas 24:49 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5 terjadi di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 11. Nanti Anda bisa baca di rumah, tapi singkatnya ketika para rasul berkumpul di satu ruangan, ada angin yang berhembus cukup kencang, maka tampaklah lidah-lidah api menghinggapi mereka masing-masing. Dikatakan di sana, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ini yang dijanjikan Bapa. Kemudian mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Atau kalau kita sering dengar adalah bahasa roh. Mereka berkata-kata di dalam bahasa roh atau bahasa lidah. Nah, saya mau jelaskan sedikit tentang karunia bahasa lidah atau karunia bahasa roh. Ada 2 macam secara umum, bisa ditampilkan slide yang lebar, di mana yang pertama adalah senolalia. Senolalia adalah yang terjadi pada saat pengenapan janji dari Bapa, terjadi di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 11. Para rasul tiba-tiba mereka bisa berbicara dalam bahasa dan dialek yang mereka nggak pernah pelajari sebelumnya. Sehingga di sana ada kira-kira 15 kelompok orang dengan bahasa dialek yang berbeda dan mereka bisa mengerti dengan jelas apa yang disampaikan oleh para rasul ini tanpa ada penterjemahnya. Ibaratnya kalau saya berdiri di depan sini, Anda semua berbahasa Perancis, kalau saya berbahasa Indonesia pasti nggak ada yang paham kalau tidak ada penterjemahnya. Tetapi kalau saya diberi kasih karunia dan diberikan anugerah oleh Tuhan memiliki karunia yang namanya bahasa lidah senolalia, maka saya bisa berbahasa Perancis dan Anda semuanya bisa mengenal dan memahami apa yang saya sampaikan. Ini senolalia. Bahasa lidah atau karunia bahasa roh yang kedua adalah glosalalia. Yang mana ini kalau kita lihat di 1 Korintus 14 ayat 5, di sini berbicara bahwa ini adalah bahasa asing yang nggak ada yang bisa mengenalinya. Nggak ada itu di dunia ini, bahasa ini nggak ada. Bahkan si pembicara maupun pendengar pun tidak mengerti artinya apa glosalalia ini. Glosalalia sendiri terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah ketika glosalalia ini dipakai untuk membangun jemaat, maka perlu diterjemahkan. Yang kedua adalah glosolalia yang digunakan untuk membangun diri sendiri berupa bahasa doa, ini tidak perlu ditafsirkan. Nah, ini kita harus jelas. Kita harus jelas bahwa perbedaannya ada senolalia dan glosolalia. Dan banyak kali kita mempelajari sisi yang ini. Yang ini merupakan karunia yang langsung diberikan tanpa perlu interpretasi. Siapa yang kita ajak bicara dengan bahasa lain bisa mengerti. Nah, nanti kita akan ambil waktu untuk menjelaskan bagian ini, karunia bahasa lidah yang glosolalia setelah ibadah yang kedua ini. Tapi saya sebelumnya mau menjelaskan apa yang kita percaya tentang karunia bahasa lidah ini. Yang pertama, karunia bahasa lidah adalah salah satu dari 9 karunia roh yang ada di 1 Korintus 12
ayat 4 sampai 11 atau lebih tepatnya ayat ke-8 sampai ayat yang ke-10. Pertanyaannya, apakah dari 9 karunia roh ini ada yang lebih tinggi derajatnya? Ya, nanti akan coba kita jawab setelah sesi ibadah kedua ini, di mana kita akan mengambil waktu untuk mendoakan bagi Anda yang rindu untuk bisa menerima karunia bahasa lidah sebagai bahasa doa, glosolalia yang kedua, yaitu dipakai untuk membangun diri sendiri sebagai bahasa doa, tidak perlu interpretasi. Itu yang pertama, salah satu dari 9 karunia roh. Yang kedua, kita percaya bahwa karunia bahasa lidah atau bahasa roh itu perlu dirindukan. Kita perlu merindukan, menantikan. 1 Korintus 14 ayat 1 dikatakan, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Bahasa Inggrisnya desire the spiritual gifts. Gifts-nya pakai S, artinya karunia-karunia yang banyak ini. Enggak hanya satu aja, tetapi karunia-karunia roh yang lain juga perlu kita rindukan. Yang ketiga, tentang karunia bahasa lidah ini, belum tentu semua mendapatkannya. 1 Korintus 14 ayat 5, Paulus berkata, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dalam bahasa roh. Bahasa Inggrisnya dikatakan, I wish you all spoke with tongue. Artinya apa? Kalau dia wish, dia berharap, berarti belum semuanya bisa berbahasa lidah. Sehingga kita tahu ada beberapa dari kita yang belum berbahasa lidah sebagai bahasa doa, it's okay, karena nggak semuanya akan mendapatkan. Yang keempat, perlu digunakan senantiasa sebagai bahasa doa. 1 Korintus 14 ayat 18, Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Sehingga Paulus bilang apa? Aku ini pakai bahasa lidah setiap waktu untuk menguatkan diriku sendiri. Sama halnya kalau Paulus melakukan ini, maka kita perlu melatih diri kita, membangun diri kita sendiri dengan karunia bahasa lidah bagi Anda yang sudah mendapatkannya. Yang kelima, karunia bahasa lidah kita percaya perlu dibatasi di dalam konteks ibadah untuk menjaga keteraturan. Karena itu yang terjadi di gereja-gereja di Korintus. Nanti setelah ibadah kedua saya mungkin akan jelaskan sedikit. Boleh di dalam ibadah ada yang menyampaikan bahasa lidah disertai dengan penafsirannya. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 19 Paulus berkata dengan jelas, lebih baik kita berkata-kata 5 kata bisa dimengerti oleh jemaat daripada beribu-ribu bahasa lidah. Sehingga oleh sebab itulah dari 1 Korintus 14 ayat 19 gereja AFJF Surabaya khususnya kita membatasi bahwa bahasa roh sebagai bahasa doa hanya dipakai secara pribadi. Tetapi di atas mimbar Anda hampir tidak pernah mendengarkan dari kami berbahasa lidah di tempat ini. Bukan karena kami tidak percaya, kami sangat percaya akan adanya karunia bahasa lidah, tetapi seperti yang Paulus katakan, lebih baik berkata-kata 5 kata daripada beribu-ribu bahasa lidah tapi nggak ada yang paham. Kan begitu. Kalau saya ngomong Mandarin hari ini sama Anda, bukan saya bisa, saya nggak bisa sih. Tapi kalau saya bisa bicara Mandarin saat ini, mungkin yang paham cuma 1-2 orang. Yang lainnya nggak paham pastinya. Oleh sebab itulah saya berbahasa Indonesia karena ini yang lebih dipahami. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapakah Roh Kudus? Saya akan ambil dari Yohanes. Yohanes 14 ayat 16 berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kata penolong yang lain, kata yang lain sana saya berikan warna merah karena bahasa aslinya merujuk kepada pribadi yang lain tapi kualitasnya sama. Pribadi yang lain tapi derajatnya sama. Jadi bukan KW. Jadi ketika Anda terima Roh Kudus ini bukan KW-nya Yesus, tidak. Tapi derajatnya sama, otoritasnya sama, kualitasnya sama dengan Yesus. Nah itulah luar biasanya. Makanya Yesus bilang ketika aku naik ke surga, aku akan mengirimkan seorang penolong buat kamu. Inilah Roh Kudus yang kita nanti-nantikan. Janji Roh Kudus yang diberikan pada saat hari Pentakosta. Pada saat itu yaitu 50 hari setelah
kebangkitan Tuhan Yesus. 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga. Yohanes 14 ayat 26. Siapa Roh Kudus? Nanti mungkin Anda bisa lihat di Amplified Classic version-nya. Tapi bahasa Indonesia berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan. Dia nggak hanya penghibur, tapi dia juga mengajar segala sesuatu kepada kita, dan mengingatkan kita semua yang telah disampaikan kepada kita. Amplified Classic version-nya cukup bagus menjelaskan, sehingga kalau saya bisa simpulkan, mengambil dari Amplified Classic version tadi, Roh Kudus adalah pribadi yang setara dengan Yesus. Kualitasnya nggak lebih rendah. Setara dengan Yesus. Sebagai apa? Sebagai penghibur, sebagai penasehat, sebagai penolong, sebagai perantara, sebagai pembela, sebagai penguat, sebagai pengajar, dan dia yang akan mengingatkan kita. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau kita melihat definisi Roh Kudus itu siapa seperti ini, dan kita mungkin bertanya, bedanya kalau gitu Roh Kudus dengan Yesus apa ya? Saya senang Anda bertanya. Oleh sebab itulah saya coba jabarkan beberapa perbedaan tugas-tugas dari Yesus dan Roh Kudus, sehingga kita tahu dengan persis. Saya coba bergeser ke sini. Yang pertama, kalau kita ngelihat di sebelah kanan, maka itu adalah tugas daripada Yesus, sebelah kiri adalah tugas dari Roh Kudus. Tugas daripada Yesus adalah dia Tuhan yang bersama dengan kita menjadi salah satu dari kita, mengambil rupa manusia. Roh Kudus adalah Tuhan yang bersama dengan kita berdiam di antara atau di dalam kita. Dan kemudian Yesus adalah inkarnasi, incarnate. Kalau minggu lalu Pastor Seva sudah menjelaskan, Anda bisa melihat lebih lanjut karena saya nggak ada waktu untuk menjelaskannya. Tetapi Roh Kudus tinggal diam atau indwelling. Ini perbedaannya. Kemudian Yesus mengambil rupa manusia, itulah duinatur dari Yesus. Sedangkan Roh Kudus tugasnya bersekutu dengan manusia. Kalau Yesus menggantikan kita, maka tugas dari Roh Kudus adalah mengubah kita. Kalau Yesus mengambil posisi yang seharusnya kita ambil, yaitu mati di atas kayu salib, maka Roh Kudus menempatkan kita di posisi yang seharusnya, yaitu sebagai anak Allah. Kalau Yesus menyelesaikan pekerjaannya sekali untuk selamanya, maka Roh Kudus senantiasa melakukan pekerjaannya terus-menerus. Kalau Yesus menjadi sebuah pola cetak biru untuk kita tiru, maka Roh Kudus membantu kita agar kita sesuai dengan pola itu. Kita menghidupi menjadi sama dengan cetakan yang kita punya, yaitu Yesus sendiri. Kalau Yesus adalah satu-satunya mediator, maka Roh Kudus akan mempersatukan kita dengan sang mediator. Kalau Yesus menyelesaikan penebusan, maka Roh Kudus menerapkan penebusan di dalam hidup Anda dan saya. Inilah perbedaannya, keseluruhan daripada tugas Yesus dan tugas dari Roh Kudus bisa semuanya dinyalakan putih. Sehingga kita melihat bahwa jelas perbedaannya, kualitasnya sama, derajatnya sama, setara. Hanya saja tugasnya sangat berbeda. Tugas Yesus sudah selesai, tugas Roh Kudus terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Yang setuju katakan amin. I'm glad that the Holy Spirit is with us. Berapa banyak yang bersuka cita kita punya Roh Kudus. Karena Yesus sudah gak bersama dengan kita, tapi Roh Kudus akan terus mengingatkan kita, membantu kita, menghibur kita, menolong kita, memampukan kita untuk menghidupi pola yang Kristus sudah berikan di dalam setiap daripada kita. Nah, kalau kita melihat setelah para rasul mendapatkan janji dari Bapa, yaitu Roh Kudus di kisah para rasul 2 ayat 1 sampai 11 tadi, kemudian dilanjutkan bahwa Petrus akhirnya berkhotbah di banyak orang, di mana dia mengutip dari kitab Yoel 2, bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia, maka anak-anakmu akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan, orang-orang tuamu akan mendapatkan mimpi dan mimpi. Banyak orang mendengar kesaksian Petrus. Kita lompat ke kisah para rasul 2 ayat ke-37. Ketika mereka mendengar hal itu, banyak orang mendengar hal
itu disampaikan Petrus, hati mereka terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus ayat 38, bertobatlah yang pertama. Yang kedua, hendaklah kamu masing-masing memberikan dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Yang ketiga, maka kamu akan menerima yang namanya karunia Roh Kudus. Ada 3 hal di sini. Yang pertama kita berbicara tentang keselamatan. Yang kedua kita bicara tentang baptisan, dibaptis di dalam nama Yesus atau di dalam nama Bapa, Anak dan Putra. Yang ketiga kita bicara tentang pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Nah, keselamatan di 1 Korintus 12 ayat 13 dikatakan sebab dalam satu roh, for by one spirit, bisa ditampilkan ayatnya, slide selanjutnya. For by one spirit, sebab dalam satu roh, kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Artinya apa? Ada pekerjaan Roh Kudus di sini. Kita coba lompat dulu. Baptisan air, Matius 28 ayat 19 kita sudah sering dengar di mana karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini baptisan air yang kita kenal. Kemudian di Pentakosta, Matius 3 ayat 11 dikatakan, aku membaptis engkau dengan air sebagai tanda pertobatan. Ini Yohanes yang berkata. Tetapi ia ini siapa? Yesus. Ia yang datang kemudian hari, kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia, Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Sehingga ada 3 macam baptisan di sini. Saya nggak mau Anda bingung dan ini saya harap Anda nggak mengecap sebagai pengajaran yang sesat, tetapi ini yang kita percaya gitu. Karena seringkali kita bingung bahwa kita bicara Roh Kudus, kita hanya bicaranya ketika Pentakosta. Kita bicara tentang Roh Kudus kalau ketika kita ada manifestasi bahasa lidah. Enggak, Roh Kudus terjadi sejak kita menerima keselamatan. Karena 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, 10 ayat sebelum ini, maka Anda akan melihat bahwa tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Artinya apa? Artinya ada Roh Kudus dulu baru kita bisa mengaku. Oleh sebab itulah 1 Korintus 12 ayat 13 dikatakan, for by one spirit, for by the Holy Spirit kalau saya boleh katakan. Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Oleh sebab itulah kita perlu lihat siapa yang menjadi pelakunya, yang baptis siapa. Yang di sini kita dibaptis oleh Roh Kudus. Jelas. Roh Kudus yang membaptis kita sehingga kita mampu mengaku Yesus adalah Tuhan. Sampai di sini cukup paham? Yang kedua, baptisan air, siapa yang melakukannya? Dibaptis oleh murid-murid. Atau hari ini oleh pastor, oleh hamba Tuhan yang membaptis kita dengan air di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketika kita bicara pencurahan Roh Kudus, Pentakosta, dibaptisnya oleh siapa? Dibaptisnya oleh Yesus. Karena dikatakan di sana, Ia akan membaptis kamu. Siapa Ia itu? Yesus. Yesus yang akan membaptis. Sehingga seringkali kita salah kaprahnya di bagian ini kita bicaranya baptisan Roh Kudus, betul? Padahal lebih tepatnya seharusnya dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis, dipenuhkan oleh Roh Kudus. Itu lebih tepat di bagian ini. Sehingga sebetulnya pekerjaan Roh Kudus sudah terjadi sejak awal ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kalau kita melihat pada keselamatan ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, kita mengaku Yesus adalah Tuhan, maka prosesnya ini adalah sekali untuk selamanya. Sekali untuk selamanya. Anda mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan sekali untuk selamanya, that's it. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang disebutkan materai. Seperti layaknya materai pada zaman itu, perangko kurang menjelaskan dengan tepat, tapi materai itu seperti lilin yang saat itu dilelehkan kemudian distempelkan di bagian surat yang tertutup sehingga itu tidak boleh dibuka, tidak boleh pecah lilinnya sampai kepada tujuan
kepada Sang Penerima. Hidup Anda dan saya dimeteraikan oleh Roh Kudus ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu akan dibuka ketika kita nanti datang kembali ke surga. Amin. Oleh sebab itulah cukup sekali selamanya meterai itu. Tetapi baptisan air nggak hanya sekali untuk selamanya, meskipun idealnya begitu, tetapi ada terjadi di Kisah Para Rasul 19 ayat ke-5 bisa berulang. Jadi artinya boleh nggak kalau baptisan air diulang? Boleh-boleh aja, sah-sah saja. Itu lain cerita, nanti kita mungkin menjelaskan di waktu yang lain untuk menjelaskan Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5 gitu. Nah, kalau kita bicara pencurahan Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhkan Roh Kudus, maka prosesnya berulang-ulang. Sehingga perbedaannya di sana. Saya harap ini menggambarkan satu gambaran yang lebih penuh kepada setiap daripada Anda dan saya. Nah, pertanyaannya, apakah pencurahan Roh Kudus berakhir hanya di hari Pentakosta? Setelah hari Pentakosta kemudian nggak ada pencurahan Roh Kudus lain lagi? Jawabannya jelas tidak. Karena kalau kita ngelihat di Kisah Para Rasul 8, saya nggak tampilkan di sana, itu 1 tahun setelah hari Pentakosta, kita melihat ada pencurahan Roh Kudus dengan tanda mereka bernubuat, manifestasinya mereka berbicara dengan bahasa lidah. Kemudian kalau kita ngelihat di Kisah Para Rasul 19, itu 24 tahun dari hari Pentakosta, Bapak Ibu Saudara sekalian, masih ada pencurahan Roh Kudus. Sehingga mereka manifestasinya jelas bernubuat, kemudian ada yang berbicara dalam bahasa-bahasa asing atau bahasa lidah. Kalau kita lanjutkan dari Kisah Para Rasul 2 tadi yang kita baca ayat 37 dan 38, maka kita coba lihat ayat ke-39. Selain bertobat, dibaptis, menerima karunia Roh Kudus, ayat 39 bisa ditampilkan di sana. Sebab bagi kamulah, buat siapa ini? Untuk pertobatan, untuk baptisan air, dan untuk pemenuhan Roh Kudus. Slide selanjutnya boleh ditampilkan. Ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh. Bisa ditampilkan. Next slide-nya. Ayat yang ke-39. Alright, selama belum keluar nggak apa, Anda catat aja di Kisah Para Rasul 2 ayat 39 dikatakan janji itu bagi siapa? Bagi kamu. Kemudian dikatakan kamu itu siapa? Mereka yang saat itu hadir. Kemudian siapa? Anak-anakmu, anak-anak mereka yang hadir pada saat itu. Di sini. Dan kemudian yang bagian yang ketiganya bagi orang yang masih jauh. Yang masih jauh itu bukan yang di luar pintu yang pada saat itu enggak. Bahasa New Living Translation-nya itu sangat jelas, to the Gentiles. Who are the Gentiles? You and I are the Gentiles. Anda dan saya adalah orang-orang yang masih jauh itu. Anda dan saya adalah orang-orang yang janji ini diberikan kepada kita. Untuk kita bisa bertobat, kemudian kita dibaptis oleh air, kemudian kita akan menerima karunia Roh Kudus. Kita akan mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Kita akan mendapatkan dibaptis dengan Roh Kudus. Sehingga nggak hanya berhenti, jawabannya nggak hanya berhenti pada saat Pentakosta aja, tetapi terus berlanjut sampai gereja Tuhan di tempat ini. Di luar sana pastinya ada yang menyatakan sedikit berbeda, tetapi kita nggak perlu memperdebatkan, kita perlu menerimanya dan kita perlu percaya bahwa mereka dipakai Tuhan secara kapasitasnya mereka tersendiri. Nah, pertanyaan terakhir, apakah Roh Kudus tidak hadir sebelum hari Pentakosta? Saya suka kalau sudah pertanyaan terakhir. Apalagi kalau saya tanya, saya jawab sendiri, ya kan? Pertanyaannya, apakah Roh Kudus nggak hadir sebelum hari Pentakosta? Hadir nggak? Dia absen, lagi nonton Netflix di surga. Ketika His turn comes, Pentakosta, baru dia di-beam sama Yesus, datang ke dunia gitu. Kira-kira seperti itu nggak? No. Kalau kita ngeliat perjanjian lama, maka memang bukan Roh Kudus tulisannya. Tapi di sana dikatakan Roh Allah melayang-layang, Kejadian 1, betul? Kemudian Roh Allah turun atas Saul. Roh Allah turun atas Samson dan lain sebagainya. Artinya apa? Roh Kudus hadir. Tapi Roh Kudus
nggak tinggal tetap. He came and he go. He came and he went. He came and he went. Kira-kira seperti dia datang, kemudian dia pergi. Dia datang, dia pergi, nggak tinggal. Setelah Pentakosta, maka Roh Kudus tinggal diam. Nah, saya coba mengilustrasikannya dengan sebuah perumpamaan PLTA. PLTA ini pembangkit listrik tenaga air. Tahukah Anda di Indonesia ada PLTA terbesar yang sedang dikerjakan, terbesar di Asia Tenggara. Itu ada di Kalimantan Utara, di Sungai Kayan. Proyeknya sejak 2011, nanti rencananya selesai 2035. Kemungkinan operasional turbinnya semua, saya nggak tahu turbinnya ada berapa, setahu saya ada 16 turbin atau 18 turbin. Itu kira-kira 2040 mungkin asumsi saya akan fully operational. Jadi masih lama. Jadi saya nggak pakai ilustrasi PLTA Sungai Kayan dulu karena belum terselesaikan. Saya menggunakan ilustrasinya PLTA di China, yaitu Three Gorges Dam. Ini ada di Sungai Yangtze. Di Sungai Yangtze, ini dibangunlah sebuah PLTA terbesar di dunia. Besarnya PLTA ini tinggi bangunannya 185 meter, tinggi banget ya, 185 meter, panjangnya 2.300 meter atau 2,3 kilo. Pembangunannya mulai 1986, selesai 20 tahun kemudian 2006, tapi nggak langsung fully operasional. Dia fully operasionalnya 6 tahun kemudian 2012. Dengan 34 turbin, dia bisa menghasilkan tenaga listrik sebesar 200 TWh. TWh itu triliun watt jam. Saya hitung karena saya orang sains, jadi saya suka menghitung. Ya. Kalau di Indonesia punya 280 juta manusia, yang setiap manusianya rata-rata pakai listrik 1.200 sampai 1.400 kWh per tahun, maka Three Gorges Dam ini bisa memenuhi kebutuhan listrik seluruh masyarakat Indonesia 280 jiwa ini selama 6 bulan. Dari satu PLTA aja. Anda bisa bayangkan betapa besarnya PLTA ini. Nah, pertanyaan saya, selama pembangunan 26 tahun ini, Sungai Yangtze ini apakah tahu-tahu di stop, diberhentikan, nggak boleh dipakai? Ya enggak. 26 tahun ini Sungai Yangtze masih dipakai untuk mandi, cuci, untuk transportasi dan lain sebagainya. Masih ada kegunaannya. Tetapi kegunaannya berubah dahsyat ketika 2012 34 turbin beroperasional dan dihasilkanlah listrik sebesar 200 TWh ini tadi. Yang mau saya katakan tentang Roh Kudus, apakah Roh Kudus hadir sebelum perjanjian baru, sebelum Pentakosta? Hadir. Tapi ya ini tadi, nyuci. Saya nggak merendahkan Roh Kudus, tapi saya memakai ilustrasinya. Untuk masak, transportasi. Tetapi begitu Pentakosta, boom! 200 TWh. Roh Kudus bukan 200 TWh. Saya nggak tahu, nggak ada batasannya listriknya Roh Kudus ini. Makanya Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan apa? And you shall receive power. Maka engkau akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atasmu. Untuk apa kuasanya? Bukan supaya kita jadi hebat, bukan supaya kita ini jadi sakti, enggak. Tetapi engkau akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. So I pray, saya berdoa bahwa Roh Kudus yang hari ini kita pelajari sebagai pribadi yang ketiga dari Tritunggal. Dia nggak jauh di sana, tapi dia sebenarnya sudah ada di dalam kita. Yang kita perlu lakukan adalah we need to tap into that power.
kita perlu terkoneksi dengan sumber kuasa atau this great power. Supaya apa? Supaya kita bisa menyala. Supaya kita bisa menerangi. Bukankah tugas kita itu menjadi terang dan garam. Seperti lampu ini kalau dia gak terkoneksi dengan sumber yang tepat, dia gak mungkin bisa nyala. Anda dan saya tidak akan bisa menjadi saksi, tidak bisa menjadi terang apabila kita gak terkoneksi di tempat yang tepat. Saya undang kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Saya berhenti berbicara, tapi saya percaya Roh Kudus yang kita gak hanya pelajari pada hari ini, tetapi saya berharap Roh Kudus menjadi Allah pribadi ketiga yang kita bisa membangun hubungan yang intim dengannya. Dia seorang pribadi, dia bukan hanya kuasa, he's not just a force, dia bukan hanya seorang yang misterius, tetapi dia seorang yang kita bisa kenali melalui kebenaran firman Tuhan. Dan saya rindu berdoa bagi setiap dari Anda yang mau berkata, Pastor, saya mau terhubung dengan kuasa itu. I want to be connected to that power. Anda nanti setelah ibadah boleh datang untuk melanjutkan, didoakan, menerima karunia bahasa lidah. Tetapi kalau enggak, hari ini saya tetap rindu untuk berdoa bagi Anda yang rindu melihat karunia-karunia roh boleh beroperasional, boleh termanifestasikan di dalam hidup Anda. Anda terkoneksi, Anda dipenuhkan oleh Roh Kudus senantiasa. Anda dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau itu Anda, taruh tangan Anda di dada. Tuhan, Kau melihat setiap anak-anak-Mu yang meresponi. Hamba-Mu sendiri juga menyatakan hal yang sama bahwa I need You Holy Spirit. I need Your help. I need to be connected to You. Aku perlu terhubung dengan Engkau. Tuhan, aku berdoa setiap hari, setiap daripada anak-anak-Mu boleh membangun hubungan yang intim dengan Engkau. Disitulah kami bisa terkoneksi dengan kuasa yang Tuhan sudah siapkan, yang Yesus sudah berikan di dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu orang percaya Tuhan. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Gak ada satupun dari kami yang menjadi Kristen yang suam-suam. Gak ada satupun dari kami yang cahayanya redup atau bahkan gelap. Tetapi as we are connected to the source, to the power, saat kami mulai terhubung oleh kuasa daripada-Mu Tuhan, maka terang akan menyala dari hidup kami. Dan kegelapan di sekitar kami boleh menerima terang itu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka akan menjadi saksi di Yerusalem, di tempat mereka terdekat, di dalam keluarga mereka, di Yudea, di komunitas mereka, di Samaria sampai ke ujung dunia. I bless them Tuhan. Aku berkati mereka. Firman-Mu boleh tertanam, berakar, bertumbuh 160, 30 kali lipat di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa, saya bersyukur. Haleluya. Amin, amin, dan amin. Doa saya melalui iCare di musim kita yang baru, di perjalanan ini boleh terjadi pertumbuhan spiritually. Dalam hal apa? 2 indikatornya. Kita semakin dalam mengasihi Yesus dan kita semakin semangat melayani Yesus. IFGF Marketplace mengadakan Family Business Gathering, Networking and Sharing Night with Mentoring Session Bapak Daniel Kristianto Wijaya, Senin 20 Mei 18.30 di Chapel IFGF Surabaya. Registrasi dilakukan via aplikasi IFGF Surabaya atau link yang tertera.
College Community diadakan Sabtu 25 Mei jam 6 sore di FGF Surabaya. Wide awake while the world is sound asleep, and too afraid of what might show up while you're dreaming. Nobody sees you. Nobody will believe you. Every day you try to pick up all the pieces, all the memories that somehow never leave you. Nobody sees you. Nobody will believe you. You keep a cover over every single secret, so afraid if someone saw them they would leave. But somebody sees you. Somebody will never leave. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. God only knows how it's killing you. But there's a kind of love that God only knows. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. But God only knows the real you. 'Cause there's a kind of love that God only knows. Selamat berjumpa kembali hari ini. Saya Pastor Lina, host Anda pada hari ini. Tadi seperti yang telah disampaikan oleh Pastor Bobby, seusai daripada servis kedua, nanti kita akan berkumpul bersama untuk mendapatkan pengajaran. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk didoakan, menerima bahasa lidah sebagai bahasa doa, Anda bisa stay di tempat ini gitu ya. Nanti Anda bisa duduk di row 1, 2, 3 di bagian depan. Akan ada pengajaran sebentar dan kemudian kita akan sama-sama mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan bagi para orang tua yang punya anak di kids, jangan khawatir gitu ya. Kami akan membantu Anda, kan mikir gitu, nanti gimana kalau saya mau ikut pastor anak-anak di bawah bagaimana gitu ya. Nah, kami menyediakan bantuan, nanti ada Henny yang sedang berdiri di belakang, dia pakai vest, kids ada di belakang. Serahkan aja kartu untuk check out kepada Henny. Nanti Henny akan membantu untuk men-check outkan anak-anak dan dikumpulkan di dalam satu ruangan. Jadi gak usah pusing ya para parents yang, oh saya mau didoakan gitu. Nah silakan untuk memberikannya kepada Henny. Nanti akan dikumpulkan anak-anak sehingga setelah usai nanti didoakan, Anda bisa menjemput di kids. Itu aja pengumuman. Dan kemudian bagi Anda yang nanti setelah ini usai, Anda bisa meninggalkan tempat ini dengan tenang, bisa ngobrolnya di lobi atau di luar begitu ya. Jadi berikan kesempatan buat setiap teman-teman yang mau untuk didoakan hari ini bisa hadir di tempat ini. Besok tanggal 20 Mei, FGF Marketplace akan mengadakan acara. Jangan lupa yang sudah mendaftar untuk hadir besok. Dan juga ada Youth Retreat 7-9 Juni, masih dibuka kesempatan bagi Anda untuk mendaftar sampai 26 Mei. Masih ada tempat begitu ya, jadi kalau mau daftar silakan segera. Nah, siang ini saya memberi kesempatan gitu ya untuk setiap kita boleh ambil bagian di dalam persembahan. Anda bisa memberikan persembahan, QR bisa ditampilkan. Mungkin Anda tadi sudah memberikan persembahan melalui mesin HDC belakang atau transfer. Tapi hari ini juga diberi kesempatan untuk kita bersama-sama mendoakan persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Karena Tuhan suka ketika kita mempersiapkannya, memberikannya dengan sungguh hati untuk kemuliaan namanya Tuhan. Itu aja pengumuman dan kemudian kita akan mengakhiri servis kita hari ini. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir juga di tempat ini, seusai dari ibadah ini jangan terburu pulang. Ada teman-teman di bawah di lantai 1 yang sedang membawa papan gitu ya. What we can help, apa yang kita bisa bantu, informasi dan seputar urusan gereja Anda bisa tanyakan di sana. Kalau Anda sudah beberapa kali hadir di tempat ini tapi belum sempat mampir di Connect booth kami untuk mendaftarkan diri mencari iCare, silahkan gitu. Kami dengan senang hati membantu. Bagi Anda yang rindu hari ini, oh pastor saya ada rindu untuk didoakan, gak apa-apa silakan. Ada di lantai bawah di Connection booth di bawah juga di lantai 1 ada teman-teman pastoral yang akan mendoakan.
Tapi jangan nunggu sampai di sana, kalau ada di sini, begitu usai pengen didoakan, samperin saja gitu ya. Kami dengan senang hati mendoakan Anda dan menolong Anda. Mari bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita akan sama-sama berdoa juga untuk Pastor Raymond, pemulihannya sempurna. Kita berdoa juga Pastor Bobby, supaya Pastor Bobby diberikan kesehatan yang luar biasa gitu ya. Hari ini beliau agak demam, puji Tuhan gitu ya. Beliau bisa melayani kita semuanya di tempat ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Dan kita akan sama-sama berdoa buat mereka yang juga terbaring di rumah sakit. Ada beberapa yang saya tahu ada di rumah sakit sedang mengikuti online. Kami berdoa buat Anda juga di tempat ini bersama-sama. Mari tunduk kepala, kita akan naikkan doa-doa kita. Tuhan, kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh belajar tentang pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan memberikannya kepada setiap kami, untuk kami bisa melalui hari-hari kami dengan pertolongan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang mengajar kami, mendidik kami, menghibur kami, menguatkan kami melalui setiap kehidupan kami. Tuhan, kami sungguh-sungguh mengucap syukur untuk keberadaanmu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh diingatkan kembali, untuk kami boleh nanti sebentar kami akan berdoa buat teman-teman yang rindu untuk mereka memperoleh bahasa roh sebagai bahasa doa. Kami berdoa supaya ini menguatkan setiap kami Tuhan, dan kami mengucap syukur untuknya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk setiap teman-teman kami yang sedang terbaring sakit Tuhan, khususnya untuk Pastor Raymond saat ini. Kami berdoa Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan sempurna Tuhan, kesembuhan total di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga membawa Pastor Bobby di dalam nama Tuhan Yesus juga kesembuhan secara sempurna. Kami menyerahkan Tuhan teman-teman kami yang terbaring saat ini di rumah sakit maupun di rumah. Kami percaya Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkau Tuhan yang menjamah, memberikan kesembuhan. We speak healing in the name of Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang hari-hari ini kami di persimpangan yang harus kami mengambil keputusan-keputusan penting. Kami berdoa Roh Kudus menolong kami, memberikan kami hikmat. Setiap keputusan yang kami harus ambil Tuhan, kami berserah penuh kepada pertolongan-Mu. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga. Kami percaya ada pemulihan, ada keharmonisan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus menolong kami dan kami berserah penuh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan setiap kehidupan masing-masing kami ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Mari angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Kau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.